Sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini kita masih diberikan umur serta sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita di sini. Karena pada siang hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk membedah tentang komunitas belajar, yang mana pada kinerja kepala sekolah itu saya mengambil aktivasi komunitas belajar. Kenapa saya mengambil atau memilih aktivasi komunitas belajar? Karena memang sebelumnya kita sudah memiliki komunitas belajar, yaitu sejak sekolah kita ikut menjadi sekolah penggerak, maka sejak itu komunitas belajar sudah kita bentuk dan sudah kita manfaatkan. Namun saat ini pemanfaatannya itu yang perlu kita maksimalkan. Yang mana komunitas belajar itu sudah berjalan namun belum maksimal. Nah, untuk kali ini bagaimana kita mengaktifasi komunitas belajar di sekolah kita? Aktivasi komunitas belajar. Nah, di sini kita diminta untuk bergabung dalam komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa? Kalau jika kita bergabung di komunitas belajar, maka kesempatan untuk terlibat dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan diri. Kemudian, mari kita aktifkan belajar bersama dan saling mendorong satu sama lain. Ini seringkali sudah kita bahas Bapak dan Ibu ya. Di dalam komunitas belajar itu, di sana kita diminta untuk bisa berbagi ilmu bagi yang memiliki pengetahuan lebih atau yang merasa diri mempunyai pengalaman yang lebih dulu dari teman. Maka di komunitas belajar ini kita menuangkan hal yang merupakan yang berhubungan dengan peningkatan pembelajaran kita. Kemudian di komunitas belajar itu dihajatkan nanti untuk berbagi pengalaman. Bagaimana caranya kita berbagi pengalaman? Nah, yang pertama berbagi cerita. Nah, di komunitas belajar itu kita berbagi cerita. Apakah cerita itu cerita duka atau cerita suka? Nah, ya, kita mau curhat di sana boleh di komunitas belajar. Tapi curhatnya bukan curhat rumah tangga ya, Pak Guru Set ya. Tapi curhat masalah pembelajaran. Jadi sukanya sama dukanya kita berbagi cerita. Nah, bagaimana caranya berbagi cerita? Nah, ini saling bertukar cerita pengalaman belajar dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi anggota yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya ada salah satu atau beberapa teman guru yang mempunyai nilai plus, silahkan berbagi di komunitas belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berbagi pengalaman? Yaitu dengan diskusi interaktif. Nah, ada yang tahu diskusi interaktif? Kita buka Bapak Ibu ya. Nah, ini saja saya sudah mendapatkan ilmu tadi dari komunitas belajar tentang cara supaya tulisannya gerak-gerak ini. Nah, tadi saya belajar. Makanya saya manfaatkan sekarang. Nah, ini sebenarnya nanti di komunitas itu salah satu contoh seperti ini, yang mempunyai ilmu bidang IT-nya lebih, yang bisa membuat metode pembelajaran yang bagus, membuat media pembelajaran yang bagus. Disitulah kita berbagi di komunitas belajar. Nah, berbagi cerita. Sekarang diskusi interaktif. Apa itu diskusi interaktif? Berdiskusi secara terbuka
dialogis akan membantu mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas. Nah, itu yang dikatakan sebagai diskusi. Jadi terbuka, tidak boleh malu-malu. Nah, misalnya saya kurangnya di mana, atau saya belum bisa apa, silakan kita berdiskusi. Jangan merasa diri, oh saya malu mengungkapkan saya tidak bisa ini. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita terbuka, oh tadi saya kesulitannya, oh model aja saya belum paham, silakan. Mungkin ada teman yang bisa mengajarkan, diskusilah di situ. Itu diskusi interaktif. Kemudian, nah, berbagi pengalaman yang ketiga yaitu dengan umpan balik berharga. Nah, apa itu umpan balik berharga? Umpan balik berharga itu memberikan dan menerima umpan balik konstruktif dapat memperkaya proses pembelajaran kita. Artinya saling apa namanya? Memberi saran ya. Misalnya ketika Bapak Ibu guru, nah makanya kemarin waktu lokal karya di SMP 1 Sukamulia, itu koordinator pengawas Lombok Timur mengatakan begini, sudah saya sampaikan kemarinnya sedikit, bahwa untuk semester yang akan datang Bapak Ibu guru itu diminta untuk mengambil observer di PMM itu. Kenapa? Karena itu mempunyai nilai yang lebih. Misalnya sekarang Ibu Nursini ya meminta Ibu Sulas untuk mengobserv waktu belajar. Nah nanti kan kalau dengan teman sejawat itu kan lebih enak. Bu Nur, ini ada salah. Nah kan enak ya. Nah jadi itu lebih terbuka kita. Mungkin sama kepala sekolah, tapi kalau sama saya sebenarnya tidak perlu. Enggak, untuk mengatakan Bu saya tidak perlu karena itu akan jarak yang untuk tidak terbuka itu kurang bagus. Lebih baik kita terbuka. Ibu saya kurang yang di sini gitu. Nah itu ya. Jadi untuk kedepannya silakan Bapak Ibu ambil observer itu semua, karena itu sangat bermanfaat, akan lebih nyaman, mungkin nanti lebih enak. Oh tadi ngumpe saya ya, di mana kurang saya gitu ya, di mana lebih saya begitu. Jadi umpan balik itu sangat berharga. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya kita mengaktifasi komunitas belajar, yaitu dengan menemukan mentor. Mentor itu seperti pembimbing ya, pembimbing. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang kita butuhkan, ya. Di komunitas belajar itu kira-kira mengenai apa ya yang perlu kita bahas. Misalnya di minggu pertama kita membahas tentang apa? Misal membahas tentang media pembelajaran. Nah, jadi temukan ahlinya. Nah, bagaimana caranya? Identifikasi kebutuhan. Jadi sadari area pengembangan diri, ya, yang perlu diperkuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya mungkin ada yang belum paham tentang CP, ada yang belum paham mengenai pembuatan model ajar, ada yang, nah, carilah orangnya. Ada yang belum paham mengenai IT. IT kan luas ya, termasuk saya butuh mentor. Mentor apa? Mentor yang ahli di bidang IT untuk memperkaya ilmu kita kan ya. Nah itu namanya kita menemukan mentor yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya misalnya Ibu Ika, mulok. Oh kira-kira saya butuh orang yang bisa di bidang mulok. Misalnya kesulitan bahasa Sasak, bahasa halus. Ya cari misalnya mentornya siapa, oh daripada marah misalnya siapa, Bayi Dewi Kanti. Nah gitu ya misalnya. Jadi mentornya itu. Ya, jadi membutuhkan sesuai kebutuhan. Kemudian, misalnya ada yang di P5 misalnya, kan ya, oh saya kurangnya di P5, kita cari orangnya. Nah, gitu. Selanjutnya, bagaimana menemukan mentor yang kedua, yaitu bangun hubungan. Nah, hubungan yang bagaimana yang kita bangun? Nah, ya hubungan yang bagaimana? Jadikan hubungan mentor-mentor sebagai kemitraan yang saling menguntungkan dan sportif jujur. Nah, jadi sepertinya yang saya katakan tadi bahwa mitra itu yang nyaman gitu ya, yang nyaman. Jangan ada rasa segan, jangan rasa ada tidak enak. Jadi tidak terbuka dia.
Jadi itu yang kita cari, bangun hubungan yang baik. Nanti kalau hubungan antara mentor dengan anggota komunitas nggak baik kan nggak jalan dia ya. Nah, selanjutnya cari mentor yang tepat. Bagaimana cara mencari mentor yang tepat? Temukan seseorang yang berpengalaman dan dapat membimbing Anda dalam proses pembelajaran. Itu caranya kita. Jadi carilah orang yang berpengalaman. Seperti dalam pepatah mengatakan, bertanya pada ahlinya gitu ya. Jadi misalnya Pak Guru Sak ahlinya, tanyalah Pak Guru Sak, jangan tanya pada yang tidak ahlinya gitu ya. Nah, ya, jadi bertanya pada ahlinya. Misalnya orang yang ahli di bidang agama misalnya kan, tentang agama ya kita bertanya pada yang ahli agama. Misalnya kita kurang di bidang olahraga, ya bertanya pada yang ahli olahraga. Ya, kemudian sesuai dengan bidangnya. Jangan kita mau bertanya olahraga, bertanya pada guru agama misalnya, walaupun itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, bagaimana kita membuat kolaborasi yang aktif? Nah, satu, berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya. Apa itu berbagi sumber daya? Kolaborasikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki untuk memperkaya pembelajaran bersama. Kita di sini 27 orang. Nah, sumber daya kita 27 orang. Nah, itu yang diberdayakan di komunitas belajar. Ya, misalnya yang matematika, kita punya matematika. Nanti berbagi tentang matematika. Yang di sini malah yang ada jurusan fisika ya, malah ya. Ekonomi lengkap kita punya DJ2 ini. Di masalah ekonomi silakan Ibu Dewi nanti jadi mentornya mengenai apa? Mungkin mengenai apa? Pengaturan keuangan yang bagus misalnya, kayaknya bagaimana supaya kita cepat dapat uang gitu kan, mungkin kita berdagang dan sebagainya. Nah ya, jadi itu kita berdayakan sumber daya yang ada. Kemudian selanjutnya proyeksi bersama. Kembangkan proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan seluruh anggota komunitas. Nah, jadi proyek bersama yang berkolaborasi untuk melibatkan seluruh anggota komunitas. Proyek bersama, contohnya apa? Sampai 5 itu ya, contohnya. Nah, kemudian sinergi yang mengalir. Yang mana maksudnya sinergi yang mengalir? Temukan sinergi dalam keragaman latar belakang dan perspektif anggota komunitas. Jadi semuanya berada dalam lingkup komunitas belajar. Umpan balik konstruktif. Membuka diri. Jadi kita sebagai anggota komunitas itu harus mau membuka diri. Artinya apa? Ketika kita sudah berbagi misalnya ya, nah tentunya ada umpan balik. Nah, umpan balik yang membangun maksudnya, jangan yang menjustis, yang menjatuhkan ya. Jadi membuka diri. Jadi kita sebagai yang dimentori juga jangan menjatuhkan teman gitu ya, yang di dalam komunitas belajar itu. Terima umpan balik dengan hati terbuka sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ketika misalnya kita disempatkan atau dipercayakan untuk menjadi mentor atau narasumber ya, maka tentunya ada umpan balik dari anggota komunitas. Nah, ketika ada umpan balik itu kita harus terima. Jangan kita marah maksudnya ya. Tidak terima, tidak boleh. Karena apa? Kritik itu tapi yang membangun. Kritik itu adalah satu hal yang sangat bagus untuk lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, fokus pada solusi.
Nah, solusinya apa setelah kita diberikan umpan balik? Identifikasi area perbaikan dan kembangkan solusi kreatif secara kolaboratif. Jadi kita perbaiki bersama-sama, maksudnya Bapak dan Ibu, ya. Saling mendukung. Nah, jangan kita saling menjatuhkan, ya, tapi saling mendukung. Bagaimana caranya? Berikan umpan balik yang konstruktif. Oh, ini terbalik tadi, berdua duluan ya. Berikan umpan balik yang konstruktif. Konstruktif itu yang membangun Bapak Ibu ya, dan jujur untuk memajukan pembelajaran bersama-sama. Jadi ketika teman misalnya sudah berbagi, kemudian yang menjadi mentornya itu sudah diberikan umpan balik, mari kita mencari solusi bersama-sama. Kalau sudah seperti itu, insya Allah maka apa yang kita hajatkan akan tercapai. Nah, tentunya ada tantangannya. Ada tantangan positif. Yang pertama, ajukan pertanyaan. Bagaimana caranya? Ajukan pertanyaan yang menantang untuk mendorong pemikiran kritis. Nah, kemudian yang berikutnya, eksplorasi bersama. Eksplorasi itu apa, Bapak Ibu? Jelajahi ide-ide baru dan alternatif pendekatan secara kolaboratif. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, lakukan refleksi. Bapak Ibu guru kan di kelas sering melakukan refleksi ya. Nah, refleksi itu apa? Nah, refleksi itu evaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk terus meningkatkan diri. Sekarang zaman wajib hukumnya Bapak dan Ibu guru itu melakukan refleksi. Tidak hanya refleksi guru, tapi juga refleksi siswa. Bapak Ibu di kelas kan begitu ya. Ada refleksi untuk siswa, umpan balik dari siswa, kemudian apa? Ada refleksi untuk gurunya. Jadi refleksi itu sekarang tujuannya apa? Supaya kita tahu apakah kita sudah berhasil di dalam kelas waktu pembelajaran, kemudian apa kurangnya, apa lebihnya. Kalau kurang kita perbaiki, kalau lebih kita tingkatkan, kemudian kedepannya bagaimana. Seperti yang Bapak Ibu kerjakan sekarang di PMM, ya. Sekarang inovasi itu temukan ide-ide segar dan solusi kreatif yang dapat memperkaya pembelajaran. Inspirasi baru itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita diminta untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang kita tidak mengikuti, maka kita akan terlindas oleh zaman. Apalagi sekarang zamannya zaman ber-IT Bapak dan Ibu. Jadi zamannya sudah zaman abad 21 ya. Sekarang kemudian apa inspirasi baru yang berikutnya? Perkembangan. Nah ini, dorong pertumbuhan dan perkembangan pribadi melalui pembelajaran kolektif. Kolektif itu secara bersama-sama. Di mana? Ya di dalam komunitas belajar. Nah, sebenarnya kita sudah mempunyai komunitas belajar sudah lama, tapi berdasarkan pemantauan selama ini kita sudah berjalan tapi tidak terlalu maksimal. Kedepannya mari kita bersama-sama memanfaatkan komunitas belajar ini untuk seperti yang tadi itu yang merasa lebih. Nanti kita akan buat jadwal Bapak Ibu ya. Jadwal Bapak dan Ibu guru berbagi praktik baik di komunitas belajar. Kemarin Ibu Yanti saya minta untuk asesmen. Ternyata sudah dicoba di PMM itu Bu Yanti ya. Asesmen yang di PMM itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang menjadi ANBK itu memang seperti yang ada di PMM itu. Jadi Bapak Ibu guru tinggal memanfaatkan sebenarnya, tapi belum dimanfaatkan. Nah Bu Yanti kemarin saya minta untuk mempelajari itu, dan insya Allah nanti di bulan Juni Bu Yanti, di bulan Juni ya. Sekarang bisa kayak minggu depan. Minggu depan bisa ya. Nah di situ nanti Bapak Ibu akan berbagi praktik baik dengan Ibu Yanti tentang asesmen yang ada di PMM. Jadi nanti caranya tambah kelas otomatis katanya Bu Yanti ya. Nanti kita akan minta Ibu Yanti sebagai mentornya untuk asesmen yang ada di PMM itu.
Kemudian nanti yang lain juga akan kita jadwalkan untuk misalnya Ibu Tin misalnya apa nanti yang dibagi di komunitas ya, Ibu Ika, Bu Devi semuanya, Bu Eka semuanya ya, kita akan coba berbagi ilmunya. Kemudian yang ketiga inspirasi baru yaitu koneksi. Apa itu koneksi Bapak Ibu? Sambungan. Ya. Membangun jaringan ya. Ya, benar. Jaringan dan relasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Kita bangun hubungan, koneksi itu hubungan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya berdampak positif. Apa dampaknya komunitas belajar itu? Yaitu peningkatan keterampilan. Nah, anggota komunitas dapat meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skill. Soft skill. Apa itu soft skill? Skill kan keterampilannya. Kalau softnya apa itu? Apa yang bahasa Inggris di sini? Pari. Pak Guru soft skill betul. Soft skill kemampuan, skill kemampuan. Skill itu kemampuan. Skill itu kan kemampuan. Kemampuan yang baik mungkin. Selanjutnya pengembangan karakter. Nah, bagaimana pengembangan karakter? Pembelajaran bersama mendorong pengembangan karakter seperti empati dan kolaborasi. Mendekatkan diri seperti orang lain. Misalnya kalau ada yang sakit, kita merasakan sakit, itu namanya empati. Menempatkan diri seperti orang lain, itu namanya empati. Nah, ini karakternya. Jadi pembelajaran bersama itu mendorong pengembangan karakter. Insya Allah kalau karakter kita sudah bagus Bapak Ibu, kemudian kita sudah memiliki empati yang sangat bagus, dan kolaborasi ini adalah kelompok kerjasama Bapak dan Ibu. Kemudian yang berdampak positif yang ketiga yaitu pencapaian tujuan. Aktivasi komunitas belajar membantu anggota mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran ya. Itu tentang komunitas belajar. Selesai Bapak Ibu? Ada enggak masih? Habis ya. Jadi itu tentang kita mengaktifkan komunitas belajar. Kenapa saya ambil itu Bapak dan Ibu? Karena memang itu yang saya inginkan di sekolah ini, untuk mengaktifkan komunitas belajar. Dan setelah saya pelajari seperti yang tadi itu, akan sangat-sangat bagus jika semua itu bisa terlaksana dengan baik. Karena di komunitas belajar itu kita bisa berbagi berbagai banyak hal. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Bapak dan Ibu? Ya, kalau tidak ada nanti di komunitas belajar yang berikutnya kita akan belajar banyak hal ya. Seperti tadi minggu depan Ibu Yanti akan berbagi tentang asesmen. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Nanti kedepannya kita akan lebih mengaktifkan lagi komunitas yang kita miliki di sekolah. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.